Doa yang efektif adalah doa ketika orang itu masuk ke dalam hadirat Allah, dia sudah tahu apakah kehendak Allah. Doa yang sia-sia gini, kita tahu misalnya anak muda jatuh cinta sama satu orang, tapi imannya beda. Padahal dia udah tahu di Alkitab dikatakan, jangan jadi pasangan tidak sepadan. Dia masuk hadirat Tuhan, mau negosiasi, mau ngerengek-ngerengek sama Tuhan, itu buang-buang waktu, mau doa 5 jam, kayak mau puasa 40 hari, juga percuma. Sebab apa yang kau doakan hendak kau pakai untuk melampiaskan hawa nafsumu, kata surat Yakobus. Doa tidak menjawab segala kebutuhan. Doa harus tepat guna, sama dengan kulkas tidak boleh sembarang pakai untuk ditaruh pakaian. Doa itu harus tepat fungsinya. Makanya doa di sini dimulai dengan itulah sebabnya. Know how to pray. Know what to pray for. Dari firman, dari pengenalan akan Allah, itulah sebabnya. Makanya itu, kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah, Yohanes 15, apapun yang kau minta akan diberikan. Jikalau firmanku tinggal dalam kamu dan kamu dalam firmanku, mintalah apa saja. Dan kamu memang bersih oleh karena firmanku, Yohanes 15 itu. Makanya kalau doa itu, alangkah baiknya itu kita berdoa selaras seturut kehendak Allah yang sudah kita ketahui. Kalau kita tahu semua kehendak Allah dalam hidup kita juga enggak sih, kita masih belajar ya kan. Tapi harus mulai, doa itu benang merah silver liningnya adalah Anda dan saya harus memulai dengan suatu kehendak Allah yang kita ketahui. Kalau kita nggak tahu apa-apa, bersyukur itu kehendak Tuhan. Memuji itu kehendak Tuhan. Selalu mulai dengan sesuatu kehendak Tuhan yang sudah Anda tahu. You begin with that, you begin with power. Atau Anda mulai dengan itu, Anda mulai dengan power, dengan kuasa. Orang yang berdoanya ngomel-ngomel sama Tuhan seperti Yunus itu percuma, nanti dilempar ke dalam perut ikan. Di dalam perut ikan itu dia baru doanya sesuai kehendak Allah dimulai dengan pertobatan. Percuma, jangan memulai doa dengan cara yang salah. Garis start doa itu penting sekali menentukan garis finishnya. How you pray in the beginning will determine what answer of prayer you are going to get. Bagaimana kita berdoa di awalnya akan menentukan akhir doa itu sendiri. Hasilnya apa? Sekalipun hasilnya tidak sesuai selalu dengan ekspektasi kita. Tuhan bisa berkata ya, Tuhan bisa berkata tidak, atau Tuhan bisa berkata menunggu. Tetapi pasti buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Hasilnya tidak akan jatuhnya tidak akan jauh berbeda. Meskipun menunggu, meskipun tidak sekalipun kalau ditolak. Hati kita tuh siap untuk menerima jawaban doa tanpa kecewa. When you pray the right way, you will receive prayer answer the right way too. Waktu kita berdoa dengan cara yang benar, kita juga akan menerima jawaban doa dengan cara yang benar pula. Inilah sebabnya banyak doa itu sia-sia. Itulah sebabnya. Anda harus temukan sebab musababnya. What is your cause for that prayer? Apa tujuanmu berdoa itu? Sebabnya apa? Your prayer will never be in vain. Kalau waktu kita sebelum berdoa kita tahu kehendak Allah begini, kehendakku begitu, dan aku siap untuk surrender to Him, aku siap untuk berserah kepadanya. Waktu Anda masuk, doamu itu tidak akan peluru yang meluncur sia-sia, akan kembali menjadi malaikat yang menguatkanmu saat kau berpeluh darah. Doa nggak boleh sia-sia. Apalagi orang Kristen sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Wah, kalau orang-orang yang belum kenal Tuhan, doanya sia-sia ya apa boleh buat ya kan? Itu kalau kita mau punya kehidupan doa yang luar biasa, yang mumpuni, kehidupan doa yang penuh dengan authority, sungguh-sungguh bisa memindahkan gunung kalau perlu, bukan lagi bisa atau enggak, perlu enggak pindahkan gunung itu. Dan jangan doa di atas ranjangnya, tidur pula. Doa itu juga gaya fisiknya. Saya kalau berdoa, itu suka jalan-jalan di kubikal, di kamar saya itu ada ruang doa saya, itu enggak besar. Saya suka jalan ke sana sini, kadang-kadang kalau saya merem itu saya belajar dari kesalahan ke sandung kursi. Tapi itu tempat privacy buat saya suka jalan. Kalau ngantuk apalagi, saya nggak mau doa di atas ranjang saya. Sebentar lagi Tuhan Yesus, aminnya besok pagi.
Paulus itu punya komitmen secara fisik, tempat secara fisik. Dia itu punya kehidupan doa yang fix.